Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah alladzi fi ni'matika tatimmus shalihat. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ma'asyiral muslimin jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita diberi oleh Allah sehat walafiat, iman, amal saleh, dan mudah-mudahan ibadah kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijadikan istiqamah sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa bulan Ramadan sudah kita lewati hari ke-7 hari ini dan besok hari ke-8. Bulan yang kemarin kita nantikan kedatangannya sebentar lagi akan pergi meninggalkan kita. Tapi alhamdulillah masih ada tersisa kesempatan untuk berbagai macam amal soleh di bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang surat wal asri, surat al-asr. Surat yang pendek, bahkan termasuk surat terpendek di Al-Quran yang berisi cuma 3 ayat. Tapi surat yang sangat hebat. Sehingga Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan tentang surat ini, "Lau tadabbarun nasu hadhihi surah lawasi'athum." Itu lafaz beliau yang ada di tafsir Ibn Katsir. Kalau sekiranya manusia mentadabburi surat ini cukup bagi mereka. Kalau kita mentadabburi surat wal asri cukup, tidak kurang suatu apapun. Singkat, padat, lengkap. Demikian pula para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila mereka berjumpa dengan sahabat yang lain, sama-sama sahabatnya, sebelum berpisah, salah satu di antara mereka membacakan wal asri kepada yang lain. Sebagaimana hal ini juga dibawakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Jadi kalau ketemu di jalan sebelum pisah, salah satu membacakan wal asri kepada yang lain untuk saling mengingatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr." Mari kita lihat tentang wal asri ini. Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan sesuatu. Sebelum Allah menjelaskan, Allah memberikan penekanan dengan 3 penekanan. Ini menunjukkan betapa penting materi yang akan Allah sampaikan. Mula-mula Allah berfirman wal asri, demi masa. Di sini ada waw al-qasam, waw sumpah. Allah bersumpah. Demi masa artinya waktu, pagi, siang, sore, itu adalah masa. Dan Allah Subhanahu wa taala apabila bersumpah dengan makhluknya, maka berarti makhluk itu adalah sesuatu yang mempunyai nilai lebih. Dan Allah boleh bersumpah dengan makhluknya yang Allah inginkan. Adapun kita manusia dilarang bersumpah kecuali dengan nama Allah saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad kafar au asyrak." Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah berarti dia telah kafir atau telah syirik. Kemudian kata Allah, "Innal", sesungguhnya. Di sini ada penekanan lagi, nunut taukid. "Innal insana lafi khusrin." Lafi. Di situ ada penekanan lagi, lamut taukid. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Jadi ada 3 penekanan, waw al-qasam, sumpah.
Inna nunut taukid, lafi lamut taukid. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ini sifat yang pertama supaya kita tidak rugi, beriman. Artinya kita harus mengetahui kebenaran, dan kita tidak mungkin mengetahui kebenaran kecuali harus belajar. Jadi resep yang nomor satu supaya kita tidak rugi adalah mencari ilmu, sehingga kita bisa mendapatkan kebenaran. Dan ilmu itu adalah qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabah. Yang dimaksud dengan ilmu itu adalah Allah berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan para sahabat berkata. Itulah ilmu. Kemudian wa amilus shalihat, beramal saleh. Ilmunya diamalkan. Kalau hanya ilmu saja enggak diamalkan, percuma. Ilmunya diamalkan. Kemudian wa tawasau bil haq, yang ketiga, saling memberi tausiah dengan kebenaran, berdakwah. Ilmunya didakwahkan, disampaikan kepada orang lain, mengajak orang menuju Allah. Kemudian yang keempat, wa tawasau bis sabr, saling bertausiah untuk menetapi kesabaran. Sabar ketika mencari ilmu, sabar ketika mengamalkan ilmu, dan sabar ketika mendakwahkan ilmu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Ini adalah 4 resep supaya kita tidak termasuk orang yang rugi. Yang mana 4 resep ini dikatakan oleh para ulama, i'lam rahimakallah annahu yasifu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ilmu wal 'amalu bihi wa da'watu ilaihi was sabru 'alal hadafi. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, wajib atas setiap orang Islam untuk mempelajari 4 perkara. Yang pertama-tama cari ilmu agama, ilmu al-haq. Yang kedua, mengamalkan ilmu. Yang ketiga, mendakwahkan ilmu. Dan yang keempat, sabar. Sabar ketika cari ilmu, sabar ketika mengamalkan ilmu, dan sabar ketika mendakwahkan ilmu. Kemudian juga para ulama menjelaskan, yang dimaksud dengan ilmu itu ada 3. Ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang Islam ada 3. Yang pertama-tama adalah ma'rifatullah, kita kenal Allah. Kita kenal Allah subhanahu wa ta'ala, belajar akidah, belajar tauhid. Yang kedua, ma'rifatu dininal Islam, mengenal agama Islam, belajar fikih dan semisalnya, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Yang ketiga adalah ma'rifatu nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belajar sirah, belajar tentang kehidupan beliau, akhlak beliau, dan yang lain-lainnya tentang beliau. Kenapa 3 ilmu ini? Karena ketiga ilmu ini akan ditanyakan di kuburan nanti. Malaikat Munkar dan Nakir ketika jenazah sudah dikebumikan, sudah dimasukkan liang lahat dan ditutup, orang-orang pulang, malaikat Munkar dan Nakir datang mendudukkan orang itu dan menanyakan 3. Man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyyuk. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Jawabannya, kita harus kenal Tuhan kita, kenal Allah. Kita harus kenal agama kita, agama Islam, dan kita harus kenal Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Ilmu agama nomor 1. Ilmu umum silahkan, cari ilmu umum boleh, tapi ilmu agama tetap nomor 1. Yang sungguh sangat disesalkan seseorang yang pandai dalam ilmu agama. Dia sekolah sampai kuliah, sampai S1, bahkan S2, S3, sampai profesor. Tapi agama tidak mengerti. Sifat salat Nabi tidak tahu. Baca Quran tidak bisa. Orang seperti ini kalau ketemu Allah nanti mau bilang apa? Kamu telah belajar ilmu umum. Berapa puluh tahun kamu habiskan waktumu belajar ilmu umum. Sementara ilmu agama tidak tahu. Salat tidak bisa, zakat tidak ngerti, dan yang lain-lainnya. Allahu Akbar. Mau cari ilmu umum silahkan, monggo, boleh, tidak apa-apa. Tapi ilmu agama tetap nomor 1. Ilmu agama nomor 1. Ini ilmu yang kita bawa sampai ketemu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bawa sampai di kuburan, kita bawa sampai ke surga, insya Allah nanti.
Ma'asyiral muslimin jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Orang yang belajar ilmu agama itu tidak ada ruginya. Untung dan untung. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalannya ke surga. Datang ke tempat ilmu, belajar, membaca, menulis, mendengarkan. Allah memudahkan jalan kita ke surga. Karena memang ilmu itu memudahkan jalan kita ke surga. Cari ilmu tidak ada ruginya. Kemudian juga apalagi ketika diadakan majelis ilmu di masjid, pengajian. Entah mungkin ceramah tarawih atau antara maghrib dan isya atau kuliah subuh di masjid pengajian. Tentu saja ilmunya adalah ilmu yang benar, ilmu Al-Quran, ilmu As-Sunnah yang dipahami dengan pemahaman yang benar. Dalam riwayat sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yatama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah." Dia adalah suatu kaum yang kumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, kumpul di masjid. Untuk apa? Untuk membaca kitab Allah, untuk mempelajari kitab Allah. Apa yang mereka dapatkan? Yang mereka dapatkan di antaranya 4 perkara. Pertama-tama mereka mendapatkan sakinah, kedamaian, ketenangan dari Allah turun kepada mereka. Di masjid ketika pengajian itu kedamaian turun. Kemudian mereka diliputi oleh rahmat, kasih sayang Allah meliputi mereka. Bukan hanya itu, malaikat hadir bersama-sama mereka. Malaikat hadir, cuman kita tidak kelihatan. Bahkan malaikat membentangkan sayapnya di majlis-majlis ilmu. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi, ridhan bima yatlub." Sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya kepada penuntut ilmu karena malaikat ridha dengan ilmu yang mereka tuntut. Benar-benar membentangkan sayapnya. Karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menceritakan di dalam kitabnya Bustanul Arifin, ketika ada seorang ulama menyampaikan hadis ini kepada murid-muridnya, ada seorang murid yang tidak percaya. Dia menghina hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berjalan di majlis ilmu itu dengan berjinjit-jinjit. Lalu dia ditanya, "Kenapa kamu kok jinjit-jinjit seperti itu?" Dia dengan melecek dan meremehkan mengatakan, "Saya takut menginjak sayapnya malaikat." Akhirnya oleh Allah dihukum langsung, kakinya cacat, tidak bisa kembali lagi karena menghina hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi benar-benar malaikat membentangkan sayapnya, cuman kita tidak kelihatan. Kemudian wa zakarahumullah fi man 'indah. Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan malaikat. Kalau ada orang kumpul di masjid, pengajian, membahas ayat Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu malaikat Allah membanggakan di depan malaikat, menyebut-nyebut nama kita di depan malaikat. Belum lagi ma'asyiral muslimin di dalam hadis yang lain disebutkan, orang yang menghadiri majelis zikir. Majelis ilmu adalah majelis zikir. Ketika mereka pulang dari majelis itu, dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih Bukhari. Ketika itu ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuqat yaltamisuna majalisaz zikir." Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang tugasnya keliling mencari majelis-majelis zikir. Majelis ilmu adalah majelis zikir. Apabila malaikat telah menemukan, malaikat turun di sana, lalu memanggil teman-temannya, "Halummu ila hajatikum, mari ke sini, yang kamu cari ada di sini." Lalu malaikat hadir di sana. Kemudian terjadilah dialog yang panjang antara Allah dengan malaikat, panjang lebar. Sebenarnya Allah Maha tahu, tapi memang ceritanya dibuat seperti ini. Skenarionya dibuat seperti ini. Akhirnya Allah mengatakan, "Ishhadu anni qad ghafartu lahum." Wahai malaikat, saksikan, aku ampuni mereka semuanya. Diampuni semuanya. Lalu malaikat mengatakan kepada Allah, sebenarnya Allah Maha tahu, tapi memang ceritanya dibuat seperti ini. Kata malaikat, "Ya Rabb, inna fihim fulanan laisa minhum, wa inna ma sya'a li hajah, aw marra bihim fajalasa ma'ahum, wa fi riwayah 'abdun khata'." Kata malaikat, "Wahai Allah, di sana ada si fulan
Si fulan ini bukan dari golongan mereka. Si fulan ini datang ke majelis itu karena ada perlunya saja. Atau kebetulan dia lewat lalu mampir. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, si fulan hamba yang penuh dosa. Jadi maksudnya di majelis itu ada orang yang tidak ikhlas. Gampangnya nggak ikhlas. Malaikat memberitahu Allah. Sebenarnya Allah Maha tahu. Tapi memang ceritanya dibuat seperti ini. Apa kata Allah? Ishhadu anni qad ghafartu lahum. Humul qawmu. Wa fi riwayah humul sulasa'u. La yashqa bihim jalisuhum. Hai malaikat, saksikan, aku ampuni mereka semuanya tanpa kecuali. Mereka adalah kaum atau mereka adalah majelis yang siapa saja ada pada mereka tidak akan sengsara. Allahu Akbar. Jadi majelis ilmu ini karena barokahnya semua diampuni oleh Allah. Ikhlas dan ikhlas diampuni. Karena itu pernah ada seorang syekh tanya kepada kita ketika di Arab Saudi, amalan apa orang yang tidak ikhlas dapat pahala? Kita bingung, tidak ada jawabannya. Ternyata kata syekh ada, menghadiri majelis ilmu. Itu walaupun tidak ikhlas dapat pahala. Kenapa? Karena barokahnya majelis itu. Apalagi kalau kita ikhlas, kita dapat ilmu, dapat kebaikan, dapat fadilah dan yang lain-lainnya. Orang yang berilmu oleh Allah diangkat derajatnya tinggi. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ma'asyiral muslimin, perlu kita mencari ilmu, menambah ilmu agama. Ini ilmu yang kita bawa sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala. Jangan malu-malu datang ke pengajian. Yang menjadi masalah, banyak di antara manusia itu tidak mau belajar. Kenapa? Tidak siap untuk digurui dan merasa berat untuk digurui. Padahal orang kalau belajar itu harus siap digurui. Harus siap digurui. Karena ilmu itu pantangannya dengan orang sombong. Orang sombong tidak mungkin dapat ilmu. Ada seorang ulama yang mengatakan, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali, kataili harbun lil makanil ali. Ilmu itu pantangannya orang sombong. Sebagaimana air pantangannya tempat yang tinggi. Kalau ada banjir, air itu turun ke bawah. Mana tempat yang bawah, itu sampai air. Nggak mungkin ada banjir, airnya naik ke atas. Demikian pula ilmu. Orang sombong tidak bisa dapat ilmu. Sudah bismillah, datang ke pengajian, digurui siap. Memang di antara adab belajar itu harus siap digurui. Dan harus sabar dengan mungkin cara guru atau yang lainnya. Yang penting kita dapat ilmu yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah, ilmunya diamalkan. Ilmu enggak diamalkan percuma saja. Kemudian ilmunya didakwahkan. Dakwah. Para ulama mengatakan mencari ilmu dan mengamalkan ilmu memperbaiki diri kita sendiri. Kemudian ketika kita mendakwahkan ilmu dan kita sabar memperbaiki orang lain. Sehingga kita perbaiki diri kita dan kita perbaiki orang lain. Semuanya menjadi baik. Kemudian sabar. Sabar ketika cari ilmu. Memang cari ilmu itu butuh sabar. Butuh sabar. Kemudian juga mengamalkan ilmu juga butuh sabar. Mendakwahkan ilmu juga butuh sabar. Ada benturan, ada tantangan dan yang lainnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Hadis ini pendek tapi maknanya mendalam. Pertama-tama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu," sampaikan olehmu. Ini adalah taklif, pembebanan. Kamu sampaikan, kamu dakwah, wajib. Anni, dari aku. Ini adalah tasyrif, kehormatan. Yang kita sampaikan adalah dari Rasulullah Muhammad SAW. Kita menjadi penyambung lidah Nabi Muhammad SAW. Walau ayat, ini adalah takhfif, keringanan. Walaupun satu ayat. Tidak harus hafal Quran dulu. Tidak harus hafal Bukhari Muslim dulu. Yang penting ilmu yang kita miliki apa kita sampaikan. Kalau kita tidak tahu, jangan menyampaikan dakwah. Dengan ucapan, dengan perbuatan. Tidak harus di masjid, dimanapun berada orang Islam selalu berdakwah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Surat wal asri. Kita mencari ilmu agama, mengamalkan ilmu agama, mendakwahkan ilmu agama, dan kita sabar. Kita menjadi orang yang beruntung dan kita tidak akan rugi selama-lamanya. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Ada beberapa sunnah. Di antaranya setelah sholat witir itu kita disunnahkan mengucapkan doa. Subhanal malikil kudus.
Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbil Malaikati Warruh. Itu sunnah diucapkan ketika kita setelah selesai sholat witir. Inilah khutbah tarawih yang singkat. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu mencari ilmu dan mencari ilmu. Orang cari ilmu tanpa batas, minal mahdi ilal lahdi, mulai dari buayan sampai masuk liang lahat. Apalagi orang yang meninggal dunia ketika mencari ilmu, dia matinya mati syahid, dia kumpul dengan para syuhada. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.